sebelumnya, Lindong telah berhasil mendapatkan warisan dari Raja Naga Hijau dan ia pun kini dibawa ke Sungai Pil yang megah. Xiude memandang Sungai Pil yang mengalir melalui ruang kehampaan sambil menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat ini, Xiude sudah minum pil samsara. Namun, jika ingin membentuk tubuh fisiknya, ia masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukung prosesnya. Sungai Pil di depan matanya tampaknya membebaskan kebutuhannya yang mendesak. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jika Xiude dapat memulihkan tubuh fisiknya, bahkan jika itu tidak dapat kembali ke bentuk puncaknya dalam waktu singkat, itu masih akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Pada saat itu, Xiude akan sangat membantunya. Xiude pun berkata, ini akan memakan waktu cukup lama bagiku untuk membentuk tubuh fisikku. Lindong terkaget dan berkata, tidak apa-apa, kebetulan aku perlu berlatih di sini juga untuk mencoba menerobos kesengsaraan di nirwana kedua. Perjalanannya di harta karun kuno akan segera berakhir. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Lagi pula, dia tidak dapat menemukan tempat latihan yang sempurna saat dia berada di luar. Saat ini, semua orang sedang berburu harta karun yang tersebar di medan perang kuno. Semua praktisi mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam persiapan untuk perang 100 dinasti yang akan tiba dalam waktu kurang dari setengah tahun. Untuk memperebutkan harta karun, pertarungan yang terjadi di seluruh negeri juga sangat intens. Saat ini, lebih dari setengah medan perang kuno berada dalam kekacauan. Lindong lebih suka berlatih dengan tenang di tempat ini daripada di luar sana. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiude menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Xiude pun seketika melompat ke tengah Sungai Pil. Kemudian, dengan sapuan cakarnya, pil misterius hitam dan putih muncul di cakarnya. Jejak samsara ki terpancar dari pil. Ketika nirwana ki di sekitarnya bersentuhan dengan ki samsara, ki yang sebelumnya segera menghilang. Jelas, kedua energi ini tidak pada tingkat yang sama. Xiude menatap pil di cakarnya dengan emosional. Setelah beberapa saat ragu-ragu, ia memasukkan pil itu langsung ke mulutnya dan hap. Ketika pil samsara memasuki mulutnya, gelombang energi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Xiude secara tiba-tiba dan menyapu aliran air yang berbahaya di Sungai Pil. Jejak samsara ki hitam dan putih merembes keluar dari tubuh Xiude dan meluas keluar secara bertahap. Akhirnya membentuk kepompong energi hitam dan putih yang menelan seluruh tubuh Xiude. Lindong melihat kepompong hitam dan putih yang melayang di Sungai Pil. Secara tidak jelas, dia bisa merasakan gelombang energi panik yang memancar dari kepompong. Jelas, bagian dalam kepompong itu tidak setenang kelihatannya di luar. Ternyata, pembentukan tubuh fisik bukanlah tugas yang mudah dan disertai dengan risiko yang signifikan juga. Namun, sehubungan dengan masalah ini, Lindong tidak bisa berbuat banyak. Hal ini hanya bergantung pada Xiude. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa. Di satu sisi agar Xiude menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Lindong berkata, sepertinya sekarang giliranku. Setelah menatap kepompong hitam dan putih selama hampir setengah jam dan menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengganggu, Lindong akhirnya menyerah. Kemudian dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan sentakan tubuhnya, dia mendarat di satu-satunya platform pelatihan di Sungai Pil. Lindong berbeda dengan Xiude. Dia tidak bisa langsung menyerap nirwana ki yang begitu kental. Oleh karena itu, ia membutuhkan platform pelatihan untuk menyaring nirwana ki. Untungnya dia memiliki simbol kuno Bahab, sehingga kecepatan penyerapan nirwana ki-nya tidak akan terlalu lambat. Kesengsaraan nirwana kedua, ucapnya. Saat Lindong duduk di platform pelatihan, matanya dipenuhi dengan keinginan. Setelah setengah bulan pelatihan di laut listrik dan dengan kulit naga hijau yang baru terbentuk, tubuh fisiknya jauh lebih unggul daripada tubuh para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirwana kedua. Hal itu, dia agak percaya diri dalam melewati kesengsaraan nirwana. Saat Lindong memejamkan matanya dan bersiap untuk memasuki kondisi mental pelatihan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana ya kabar Xiuyan sekarang. Tempat ini adalah medan perang yang berbau darah. Banyak sosok berbau darah terbang bolak-balik dalam medan perang ini. Suara pertempuran dan pembunuhan bergema di medan perang, sementara kehancuran meliputi daerah itu. Sosok-sosok ini tanpa emosi dan tubuh mereka kurus dan kering seperti mayat mumi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan berwarna merah darah. Tempat ini seperti neraka. Dua.
Suara-suara yang dalam dan rendah datang melalui medan perang yang hancur. Lebih dari 10 sosok meledak setelah dipukul oleh bayangan tongkat. Kemudian, aura kebrutalan yang sangat mengerikan menyapu medan perang seperti binatang iblis kuno. Saat aura kebrutalan menyapu tempat itu, sosok berotot seperti raksasa berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah dengan langkah kaki yang berat sambil menyeret batang logam besar berwarna hitam di sisinya. Pada saat ini, wajah sosok yang tampak kusam menjadi seperti Asura yang dipenuhi dengan ketinggian dan kekejaman. Setelah menghadapi ketinggian seperti itu, bahkan mayat mumi yang bermata darah dan tidak punya pikiran di sekitarnya tidak berani mendekatinya lagi. Mereka membiarkan sosok itu yang seluruh tubuhnya berlumuran darah berjalan melalui mereka perlahan dan terus sampai akhir medan perang ini. Kejahatan semacam itu bahkan tidak bisa dihentikan oleh tempat yang penuh kehancuran dan berbau darah ini. Dan begitulah keadaan Xiaoyan saat ini. Sementara Lindong menyegel dirinya di dalam tempat suci bagian dalam istana naga hijau untuk berkultivasi, seperti yang diantisipasi medan perang kuno yang tak berujung jatuh ke dalam periode pertempuran dan kekacauan yang sangat ekstrim. Berbagai harta karun secara bertahap digali, dan harta jiwa, pil, dan bahkan seni bela diri yang berharga mulai beredar. Di dalam medan perang kuno, permintaan untuk barang-barang ini melebihi persediaan. Oleh karena itu, mereka pasti menarik banyak tatapan iri. Dengan demikian, pertarungan perebutan harta-harta ini sulit untuk dihindari. Berbagai kekaisaran juga menginvestasikan banyak upaya karena munculnya harta ini. Semua orang ingin mendapatkan harta karun karena setiap orang yang mampu mencapai medan perang kuno bukanlah individu biasa. Demikian juga, ambisi mereka tidak dapat dibandingkan dengan rakyat biasa. Setiap orang ingin membedakan diri mereka sendiri dalam perang 100 dinasti dengan harapan menarik perhatian sekte super, membiarkan diri mereka menjadi mirip dengan ikan mas yang melompat melalui gerbang naga dan sepenuhnya mengubah hidup seseorang. Jelas bahwa harta karun yang berasal dari harta karun ini merupakan jalan pintas yang cukup bagus untuk menjadi lebih kuat, dan banyak yang tidak berencana untuk menyerah pada jalan pintas yang tampaknya mudah didapat. Jadi, pertarungan untuk harta ini tidak bisa dihindari. Saat berbagai kerajaan memperebutkan harta karun ini dengan sengit, seluruh medan perang kuno dipenuhi dengan asap. Di hadapan atmosfer yang praktis berada ini, semakin banyak praktisi mulai muncul dan menunjukkan kehebatan mereka. Medan perang kuno saat ini benar-benar mencapai klimaksnya. Setelah setengah tahun hening, setiap praktisi mulai menggunakan segala macam cara untuk menjadi orang yang menjadi pusat perhatian semua orang. Sementara seluruh medan perang kuno berubah saat kacau dan terbakar, Sungai Pil yang mempesona dengan tenang mengalir di ruang di kedalaman harta karun kuno, tanpa henti memancarkan nirwana ki yang menakjubkan. Kepompong cahaya bergaris hitam dan putih bergantian yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam dan putih melayang di Sungai Pil. Bahkan tidak sedikit pun nirwana ki ada dalam radius 100 meter dari lingkaran cahaya, seolah-olah nirwana ki di sini sangat takut pada area tertentu. Dua adegan yang sama sekali berbeda muncul di dalam lingkaran cahaya. Yang satu penuh dengan kehidupan dan vitalitas, sementara yang lain diselimuti aura kematian yang tebal. Sedemikian rupa sehingga bahkan ruang itu sendiri menjadi kusam dan abu-abu. Hidup dan mati, dua energi unik yang mengendalikan siklus langit dan bumi, terus-menerus menghasilkan berbagai pemandangan yang menakjubkan. Di dalam kepompong, cahaya secara alami adalah Xiode yang sedang dalam proses menciptakan tubuh daging dan darahnya. Dalam 3 bulan ini, selain kepompong ringan yang tumbuh semakin besar, tidak ada hal lain yang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Namun, hidup dan mati yang semakin kuat di sekitar kepompong cahaya menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Secara keseluruhan, segalanya berjalan cukup lancar untuk Xiode saat ini. Pada platform kultivasi beberapa ratus kaki dari kepompong cahaya hitam dan putih, Lindong duduk diam seperti biksu tua yang bermeditasi. Gelombang kekuatan pelahap yang sangat besar terus menyebar dari tubuhnya. Di hadapan kekuatan pelahap ini, nirwana ki yang kuat di sekitarnya tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong. Kecepatan ini akan menyebabkan penonton merasa benar-benar kagum. 3 bulan, Lindong telah menghabiskan hampir setiap momen berjaga dalam 3 bulan terakhir dengan susah payah berkultivasi di platform kultivasi ini. Dan terbukti bahwa kemajuannya agak membuahkan hasil. Faktanya, Lindong telah berhasil melewati kesengsaraan nirwana kedua 2 bulan yang lalu. Meskipun kesengsaraan nirwana kedua lebih ganas dan mengamuk daripada yang pertama, itu terasa lebih mudah bagi Lindong
yang telah membuat tubuhnya marah selama setengah bulan di dalam lautan petir dan mengambil langkah pertama dalam seni transformasi naga. Oleh karena itu, kesengsaraan nirwana kedua telah berjalan begitu lancar sehingga bahkan Lindong sendiri pun tercengang. Jika berita tentang masalah ini diketahui orang lain yang telah melewati kesengsaraan nirwana, mereka hanya akan tertekan. Yang lain takut dengan kesengsaraan nirwana dan nyaris tidak berhasil bertahan setelah berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, ketika datang ke Lindong, itu hanyalah semudah makan. Tubuhnya yang jauh lebih kuat dari praktisi dengan tingkat kultivasi yang sama tidak diperoleh dengan mudah oleh Lindong. Tidak peduli apa, selalu ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus berinvestasi di tempat lain untuk mendapatkan pengembalian. Ini adalah jalur kultivasi. Nirwanaki bergejolak di atas platform budidaya lama, sementara ekspresi Lindong tetap setenang jurang maut. Aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Walaupun kecepatan ini sudah agak mengesankan, namun Lindong tidak terlalu puas dengan itu. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, bahkan setelah dia melewati kesengsaraan nirwana kedua. Sebaliknya, dia menjadi semakin hiruk-pikuk. Karena tujuan awalnya adalah untuk melewati kesengsaraan nirwana ketiga sebelum dia meninggalkan tempat ini. Lindong tidak sombong. Dia dengan jelas memahami tingkat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalam medan perang kuno. Fakta bahwa dia memiliki pertemuan yang agak beruntung berarti bahwa orang lain kemungkinan besar akan bertemu dengan sesuatu yang bahkan lebih ajaib. Keberuntungan di dunia tidak akan pernah jatuh hanya pada dirinya saja. Kekuatan dari 2 tahap Yuan Nirwana memang bisa memungkinkan dia untuk mengangkat hidungnya pada sebagian besar praktisi. Namun jika dia menemukan pembangkit tenaga listrik di peringkat nirwana, dia hampir tidak akan bisa menandingi. Jadi sebelum datangnya perang 100 dinasti, dia perlu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Baginya, batas itu adalah menahan kesengsaraan nirwana ketiga. Nafas Lindong saat ini sedikit meningkat dengan lubang hitam menyebar di belakang tubuhnya. Seketika, nirwanaki di sekitarnya sekali lagi dengan liar melesat ke arah tubuhnya seperti hujan lebat. Sungai Pil mengalir di ruang abu-abu. Keheningan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun menyelimuti tempat itu dan hanya suara sesekali dari Sungai Pil membawa sepotong keaktifan ke wilayah ini. Di tempat seperti ini, konsep waktu tidak bisa dirasakan. Sedemikian rupa, 1 bulan lagi diam-diam berlalu. Sementara api di medan perang kuno menyala terang, Sungai Pil tetap tenang dan damai. Dan keluar. Di atas Sungai Pil yang bergelombang, api nirwana merah melompat ke udara. Tiba-tiba, seluruh Sungai Pil bergetar hebat. Setelah itu, nirwanaki yang melimpah mulai bergegas menuju platform kultivasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Di hadapan nirwanaki yang begitu banyak, cahaya keemasan samar mengalir pada Lindong yang sedang duduk di sana seperti biksu emas. Gelombang energi Yuan yang sangat tidak stabil terus-menerus keluar dari tubuh sosok itu. Gelombang yang tidak stabil ini adalah tanda bahwa kesengsaraan nirwana akan datang. Kesengsaraan nirwana ketiga Lindong akhirnya tiba. Seperti logam ke magnet, nirwanaki di dalam Sungai Pil ditarik menjadi sangat mengamuk. Dengan platform kultivasi sebagai pusatnya, di nirwana samar-samar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi badai saat gumpalan api nirwana bolak-balik di dalamnya. Tampak wajah Lindong saat ini memiliki ekspresi serius dan dia tidak lagi sesantai ketika dia menghadapi kesengsaraan nirwana kedua. Badai berputar di sekitar platform pelatihan. Tiba-tiba, banyak garis-garis api nirwana merah ditembakkan ke arah Lindong yang duduk. Lindong seketika berteriak. Keterampilan naga terwujud surga hijau. Dan dawar. Ledakan teredam bisa terdengar berulang kali di seluruh tubuh Lindong. Panas terik semacam itu merusak tubuh Lindong dengan panik. Namun pada saat ini, kulit naga hijau yang menutupi tubuh Lindong mulai menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Saat cahaya hijau redup menyebar, itu benar-benar mengisolasi api nirwana yang masuk dari kulit Lindong. Ketika dia melihat api nirwana yang menyerang dihentikan sepenuhnya oleh kulit naga hijau, dia diam-diam menghela nafas lega. Namun segera setelah itu, dia menjadi cemas sekali lagi. Itu karena dia tahu bahwa meskipun serangan eksternal mungkin merepotkan, dia tahu bahwa dia bisa mengatasinya. Namun, masalah yang benar-benar sulit adalah serangan yang datang dari dalam tubuhnya. Perhatian Lindong terfokus pada pemindaian bagian dalam tubuhnya. Kekuatan Yuannya mengalir dengan cepat melalui tulang dan anggota tubuhnya, bersiap untuk datang membantu setiap bagian tubuhnya yang bermasalah setiap saat.
penantian Lindong tidak berlangsung lama sebelum dia melihat kumpulan api berwarna hitam muncul secara misterius. Api iblis nirwana akhirnya datang juga, ucap Lindong. Ketika Lindong melihat kumpulan api berwarna hitam ini, jantungnya berkontraksi dengan kuat. Hal ini adalah masalah yang paling merepotkan dari kesengsaraan nirwana ketiga. Karena begitu kekuatan leleh yang mengerikan itu berkembang biak di dalam tubuh, semua organ dalam akan meleleh dalam sekejap tanpa bekas. Lindong bergumam pelan di dalam hatinya. Segera setelah itu, tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia memusatkan pikirannya dan menyalurkan kekuatan Yuannya yang benar-benar menelan gumpalan api berwarna hitam itu. Seolah merasakan tindakan Lindong, gumpalan api iblis nirwana itu mulai beraksi juga. Dengan goyangan tubuhnya, kekuatan lelehnya yang mengerikan mulai meluas keluar dengan cepat. Seketika, kekuatan Yuan yang menelannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Sungguh sangat merepotkan, ucap Lindong lagi. Dia kemudian dengan cepat menyalurkan kekuatan Yuan dalam jumlah yang lebih besar dan mengepung api iblis nirwana. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kekuatan leleh dari api iblis nirwana meluas ke organ internal yang rentan tetapi penting di tubuhnya. Satu-satunya cara untuk menahan sesuatu seperti api iblis nirwana adalah dengan memanfaatkan kekuatan energi Yuan dan memadamkan api dengan kekerasan. Namun, metode ini membutuhkan energi Yuan yang sangat besar. Ketika individu yang memiliki pondasi lama mencoba bertahan dari kesengsaraan nirwana ini, karena kekurangan mereka dalam kekuatan Yuan, api iblis nirwana akan menghancurkan malapetaka di tubuh mereka dan pada akhirnya merenggut nyawa mereka. Pondasi energi Yuan Lindong agak kuat. Oleh karena itu, tidak akan terlalu stres baginya ketika dia menggunakan metode ini untuk waktu yang cukup lama. Namun, dia mengerti dengan jelas bahwa tidak akan hanya ada satu kumpulan api iblis nirwana yang muncul di kesengsaraan nirwana ketiga. Jika tidak akan ada begitu banyak praktisi yang jatuh pada tahap ini. Gumpalan lemah api iblis nirwana itu ditelan oleh kekuatan Yuan yang kuat. Tidak peduli berapa banyak yang melepaskan kekuatan lelehnya, itu masih tidak bisa keluar dari kekuatan Yuan. Sebaliknya, karena terus-menerus melepaskan kekuatan lelehnya, ia mulai meleleh secara bertahap sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat gumpalan api iblis nirwana menghilang, dada Lindong langsung menegang. Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sorotan utama. Dia perlu berkata, api iblis nirwana ini belumlah berakhir. Aku tidak bisa membiarkan penjagaan turun. Pertunjukan yang sesungguhnya akan baru dimulai. Penantian Lindong yang sangat dinanti berlangsung selama kurang lebih setengah menit sebelum aktivitas terdeteksi di dalam tubuhnya. Bintik-bintik cahaya berwarna hitam memanjang secara misterius di tubuhnya. Akhirnya, seperti langit luas yang penuh bintang, bintik-bintik cahaya hitam ini menjelma menjadi api hitam yang melayang-layang. Setelah menyaksikan jumlah seperti itu, Lindong dengan kuat menghirup udara dingin. Kemudian, energi Yuan segera ia lonjakan keluar dari dantiannya dan menelan api iblis nirwana itu dengan kecepatan yang menakutkan sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan lelehnya. Dia datang, aku harus menggunakan semua yang kupunya, ucapnya. Dan keluar. Pada saat api sedang ditelan oleh kekuatan Yuan, Lindong tahu bahwa pergumulan kesana kemari yang sangat sulit akan segera dimulai. Menghadapi kelelahan yang begitu besar dari energi Yuan, ekspresi wajah Lindong menjadi muram. Untungnya dia tidak panik. Dia mengerti bahwa jika dia panik pada saat ini, itu akan menjadi akhir baginya. Dalam pertempuran seperti ini, energi Yuan Lindong mencair dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, kira-kira setengah dari kekuatan Yuan di tubuhnya telah habis. Namun, api iblis nirwana ini tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, mereka terbakar dengan semangat yang meningkat. Lindong pun menatap tajam dan berkata, jika dia sangat keras kepala, kalau begitu, aku akan menggunakan semua energi mentalku untuk melawannya. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Dengan sentakan pikirannya, energi mental yang tak terbatas menyembur keluar tiba-tiba dari istana Yuannya yang akhirnya menggantikan kekuatan Yuannya. Kekuatan mental Lindong tampak mengalir semakin tebal dan membungkus api iblis nirwana. Lindong wajib berkata, sekarang, semua energi mental di dalam tubuhku telah menggantikan energi Yuan, telah berhasil menjebak api iblis nirwana. Sekarang, aku bisa memanfaatkan kesempatan dan menggunakan simbol belahap kuno untuk menyerap semua aura nirwana di udara. Pikiran Lindong tersentak lagi dan gelombang kekuatan belahap dipancarkan. Pada saat ini, nirwana ki dari langit dan bumi di sekitarnya melonjak dengan cepat ke dalam tubuh Lindong,
mengisi kembali kekuatan Yuan yang telah habis. Lindong berbeda dari praktisi nirwana lainnya. Dia tidak hanya memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan kekuatan Yuannya, dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan energi mentalnya. Dia mahir dalam kedua jenis energi. Ini adalah salah satu keuntungan yang dimiliki Lindong. Menghadapi pertempuran dengan dua jenis energi ini, bahkan api iblis nirwana harus menderita. Beberapa gumpalan yang lebih lemah dari api iblis nirwana sudah secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah perlawanan seperti itu. Namun, meskipun situasinya tampaknya berubah menjadi lebih baik, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Selama api iblis nirwana ini tidak padam sepenuhnya, mereka masih bisa memancarkan energi yang menakutkan dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kelalaian. Di bawah pertahanan Lindong yang tak tertembus, api iblis nirwana menjadi tak berdaya secara bertahap. Gumpalan demi gumpalan, api iblis nirwana yang berbahaya mulai menghilang satu demi satu. Ketika Lindong melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat api iblis nirwana ini menghilang, dia merasakan sedikit penyesalan. Api iblis nirwana ini memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Bahkan seorang praktisi tingkat 3 Yuan nirwana akan terluka parah jika tubuhnya disusupi oleh api ini. Oleh karena itu akan menjadi kartu truf yang kuat di tangannya. Lindong pun berkata, jika memang begitu, maka aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sekarang aku akan menggunakan energi Yuan dan energi mentalku sekaligus dan memaksa api iblis nirwana ke tempat yang sama. Lalu aku akan sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh Lindong. Mereka mengadopsi berbagai bentuk cincin seperti struktur yang melilit api iblis nirwana. Setelah itu, api berkumpul menuju tempat tertentu seolah-olah kambing sedang dikejar. Api iblis nirwana terlalu ganas dan brutal. Orang biasa tidak akan bisa memaksanya untuk mencapai puncak. Namun, Lindong jelas telah mengantisipasi situasi seperti ini sebelumnya. Jika api iblis nirwana begitu mudah untuk ditaklukkan, hal ini kemungkinan tidak akan begitu langka. Suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pengepungan yang ketat. Seketika, cahaya putih lembut menembus pengepungan dan bergegas keluar. Sejumlah besar cahaya putih hangat ditangguhkan di depan kekuatan Yuan dan energi mental. Tampak seperti kaisar. Di hadapan cahaya ini, bahkan api iblis nirwana yang liar mulai semakin menyusut. Cahaya putih membengkak dan menyusut tak terduga. Sekilas, orang bisa melihat bahwa ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Perasaan yang tak terlukiskan samar-samar menyebar darinya. Satu-satunya hal di dalam tubuh Lindong yang bisa menaklukkan api iblis nirwana ini secara alami adalah jimat batu kuno yang misterius ini. Lindong telah mencoba mengungkap beberapa kemampuan lain dari jimat batu, namun semua usahanya akhirnya berakhir dengan kegagalan. Ini karena setiap penyelidikan seperti menenggelamkan batu ke laut dan jimat batu tidak memberinya respons sedikit pun. Ini tidak diragukan lagi, menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa. Semakin banyak waktu berlalu, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Bagaimanapun, jimat batu ini ada di tubuhnya. Jika dia berada dalam momen yang sangat berbahaya dan kritis, paling tidak, jimat batu secara naluriah akan campur tangan. Ini sedikit banyak akan mengurangi beberapa masalahnya. Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu ditangguhkan di depan kelompok api iblis nirwana. Sinar lembut cahaya putih membengkak dan menyusut. Itu mungkin tampak lemah, tapi itu sangat kuat. Dan setelah jimat batu ditangguhkan sejenak, beberapa benang cahaya berwarna putih akhirnya keluar darinya. Mereka terjalin satu sama lain dan langsung membentuk jaring besar yang menutupi api iblis nirwana. Seketika, bibit api bergoyang. Kekuatan lelehnya menyebar dan melelehkan jaring cahaya. Jaring cahaya itu tampaknya kebal terhadap kekuatan leleh ini. Jaring cahaya bergegas dan segera menutupi api iblis nirwana di dalamnya. Setelah itu, api iblis nirwana tidak dapat melepaskan diri terlepas dari bagaimana ia berjuang. Tekan, ucap Lindong. Pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini sebelum dia tersenyum. Setelah itu sebuah pikiran melintas di benaknya dan jimat batu itu keluar. Itu langsung muncul di jaring cahaya dan cahaya putih hangat dipancarkan. Di bawah hamburan cahaya ini, api iblis nirwana yang awalnya berjuang dengan liar sekarang benar-benar menjadi sangat sunyi. Kemampuan jimat batu sekali lagi melebihi harapan Lindong. Api iblis nirwana itu yang telah memberinya banyak sakit kepala sebelumnya telah tunduk dengan patuh kepadanya. Hal ini menyebabkan Lindong tanpa sadar mendesah pelan sekali lagi. Jimat batu ini memang misterius. Kumpullah. Batu itu sangat menekan api iblis nirwana saat jaring cahaya tiba-tiba meremasnya dengan liar. Seketika,
Api iblis nirwana di dalamnya ditekan dan mulai menyusup dengan cepat. Banyak area liar dan kekerasan terus-menerus tersebar darinya. Namun, dalam menghadapi tekanan dari jimat batu, itu tidak mungkin menyebar. Ukuran api iblis nirwana menjadi semakin kecil, namun warnanya menjadi semakin dalam, samar-samar. Pria destruktif muncul darinya. Plastruk besar api iblis nirwana mulai menghilang, terganti oleh 5 titik kecil berwarna hitam pekat. Saat kemudian, titik-titik tersebut membengkak sedikit sebelum akhirnya benar-benar memadat menjadi seukuran ibu jari. Mani-mani berwarna hitam seukuran 5 ibu jari diam-diam ditangguhkan di dalam jaring cahaya. Mereka benar-benar diam, tetapi mereka memiliki aura yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Api iblis nirwana itu kini benar-benar ditekan oleh Lindong menjadi 5 manik-manik hitam yang berapi-api. Kegembiraan melonjak di hati Lindong ketika dia melihat manik-manik hitam unik berukuran 5 ibu jari ini. Setelah itu, mata yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia mencengkeram dengan kedua jarinya dan manik hitam muncul di antara mereka. Manik-manik hitam yang terbentuk dari api iblis nirwana ini tidak panas. Sebaliknya, manik-manik itu sedikit sedingin es. Namun Lindong menyadari bahwa sekali hal kecil ini menjadi merajalela, kemungkinan cukup untuk membuat 3 ahli tabir warna yuan menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Lindong pun lalu bermain dengan manik berwarna hitam ini dan berkata, "Benda ini aku sebut saja manik guntur api nirwana." Meskipun Lindong telah menekan semua api iblis nirwana di tubuhnya, dia hanya mendapatkan 5 manik guntur api nirwana. Namun, dia percaya bahwa hal ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. "Ini benar-benar kesengsaraan nirwana dengan hadiah besar," ucapnya. Lindong menjentikan jarinya dan menyimpan manik guntur api nirwana itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia meregangkan pinggangnya yang malas. Segera suara berderak dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Sensasi kuat yang belum pernah dirasakan Lindong sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya itu mengalir di dalam tubuhnya dan berlari kencang seperti air banjir, tampak kuat dan kuat. Senyum puas perlahan naik ke wajah Lindong dan dengan riangnya ia pun berteriak, "Ya, aku berhasil menerobos tahap 3 Yuan Nirwana." Seorang ahli yang telah bertahan melalui 3 kesengsaraan nirwana pasti bisa dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa, bahkan di seluruh medan perang kuno. Meskipun pasti ada orang yang lebih kuat di atasnya, Lindong tidak takut karena bahkan saat ini dia memiliki banyak kartu truf. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirwana kemungkinan akan kesulitan untuk mengalahkannya. Lindong melompat dari platform pelatihan kuno. Dia sedikit merasakan berbagai aktivitas di dalam tubuhnya. Sambil memeriksa tubuhnya, ia pun berkata, "Bagus, sepertinya tidak ada perubahan aneh di dalam tubuhku." Lindong pun kini mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan. Kepompong ringan yang sangat besar tergantung di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari Sungai Pil. Saat ini, kepompong ringan ini tidak diragukan lagi telah membengkak puluhan kali lipat dibandingkan 4 bulan lalu. Lindong juga bisa merasakan aura yang awalnya lemah di dalamnya tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting, Lindong mulai merasakan bahwa efek pil samsara itu benar-benar mulai dilepaskan. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura darah yang memudar, membuat dia pun berkata, dalam waktu dekat, setelah Xiode keluar dari sana, dia akan menjadi iblis Martin surgawi yang berdiri di atas semua binatang iblis. Hati Lindong cukup penasaran dengan Xiode dalam kondisi seperti itu. Dan cerita pun bersambung.